itulah Xiaopan cara mengejutkan membantu kelompok faksi aliran kebenaran dalam memukul mundur Qin Wuyan. Dengan pada akhirnya Jing Yu secara kepo terbang ke langit, menatap ke arah gerangan di mana perginya Xiaopan. Jing Yu pun masih tetap terus mengamati ke arah TKP kepergian Xiaopan, tetapi dikarenakan kecepatan pelarian bestinya itu tampak seperti jurik, dengan sedikit pun tidak bisa dikejarnya. Ia pun hanya bisa memunculkan kesuraman di raut wajahnya. Di balik tatapan bingungnya, ia menatap ke arah keheningan dalam hutan yang gelap gulita. Sementara itu di lain sisi, Sueke pun masih cara barbar terus mengejar sosok Xiaopan yang sebelumnya senak jidatnya kabur pasca memberikan serangan kejut pada Qin Wuyan. Melihat Sueke tanpa henti terus mengejarnya, Xiaopan pun tiba-tiba meningkatkan intensitas kecepatan penerbangannya bertujuan untuk kabur sejauh mungkin dari wanita calon gebetannya itu. Tetapi demikian tidak peduli apapun itu, yang bahkan dengan Xiaopan terus meningkatkan kecepatan penerbangannya, Sueke pun tanpa henti tak kenal menyerah terus mengejar di belakang, tanpa tidak ingin kehilangan sedikit pun akan sosoknya, menyebabkan Xiaopan pun yang merasa dirinya tidak bisa terhindar dari Sueke, hanya bisa secara pasrah menghentikan penerbangannya dengan sosoknya segera turun ke tanah, diikuti juga dengan Sueke yang berada di belakangnya, sembari tangan yang saat ini memegang pedang tianyannya segera menuju ke arah Xiaopan. Xiaopan pun kemudian membuka tudung jubahnya untuk segera pelan berbalik menatap wajah glowing Sueke yang saat ini masih terus mengacungkan pedangnya ke arahnya. Sontak saja melihat sosok berjubah yang dikejarnya ini adalah Xiaopan, Sueke pun spontan memunculkan keterkejutan hebat di raut wajahnya dengan tidak menyangka dapat secara dekat bertemu pemuda naib terkesan tulul yang pernah menjadi bagian faksi aliran kebenaran bersamanya waktu itu, sehingga membuatnya pun kali ini tenggelam dalam situasi bengong. Melihat Sueke masih dalam mode bengongnya, Xiaopan pun pelan menunjukkan senyum tipis di balik wajah dinginnya ke arah Sueke sebelum kemudian menanyakan padanya mengenai keadaannya yang apakah masih baik-baik saja. Saat Sueke yang mendengarnya pun tidak menjawab atau bahkan melontarkan sepatah kata pun atas pertanyaan dari Xiaopan itu. Saat kali ini ia masih tak menunjukkan mode bengongnya, dengan juga spontan tiba-tiba teringat deja vu suram 10 tahun yang lalu mengenai awal pertemuannya dengan Xiaopan. Sebelum setelah cukup lama mengingat deja vu ini, ia pun akhirnya kembali tersadar dengan kemudian pelan menanyakan pada Xiaopan di balik nada suara tremornya mengenai gerangan dirinya yang mengapa saat ini tidak memokatkannya. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya menjawab bahwa hal itu tidak bisa dilakukannya dikarenakan 10 tahun yang lalu ia secara tulus telah membelanya di aula kristal di bawah tuduhan anjing para anggota faksi aliran kebenaran yang menganggapnya sebagai sekutu aliran iblis, sehingga membuatnya pun merasa untuk apa aku melakukan hal itu. Mendengar ini Sueke pun spontan terheran-heran dengan tidak menyangka Xiaopan yang dianggapnya brutal pasca bergabung dengan faksi aliran iblis nyatanya masih memiliki sifat yang tidak berubah sama halnya seperti 10 tahun yang lalu, sehingga menyebabkannya pun spontan menurunkan acungan pedang tiannya dari hadapan Xiaopan sebelum tubuhnya perlahan jatuh ke tanah, membuat Xiaopan pun hanya bisa melihatnya sembari menunjukkan raut wajah dinginnya di bawah ketidakberdayaan yang ditunjukkan Sueke. Namun sebelum kita mengetahui cara jelas mengenai hal apa sih yang akan dilakukan Xiaopan dan Sueke selanjutnya, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP senior Yi Chai dan wanita lembah pensi yang bernama Yan Hong berada, yang mana pada saat ini di wilayah dalam rawa kematian diliputi hujan deras yang terus-menerus tanpa henti turun dari langit. Senior Yi Chai dan Yan Hong pun terus menjelajahi wilayah dalam rawa kematian secara hati-hati. Dengan kali ini keduanya pun dapat melihat banyak serangga beracun terus bermunculan di tempat ini. Sebelum setelah cukup lama melakukan perjalanan, Yan Hong pun yang saat ini tiba-tiba merasakan sesuatu hal aneh saat ini ada di arah hutan di depannya. Segera memberitahukan hal ini kepada senior Yi Chai sembari tangannya menuju ke arah depan, menyebabkan senior Yi Chai yang mendengarnya pun spontan terkejut terheran-heran sebelum kemudian mengalihkan tatapannya ke arah tempat yang ditunjuk Yan Hong. Saat kali ini bisa melihat di antara cabang-cabang dan dedaunan lebat pohon-pohon di depannya ada sebuah kilau cahaya keemasan lemah tiba-tiba menyala dan menghilang dengan jarak di antara mereka tampaknya sedikit lebih dekat. Hal ini pun lantas membuat senior Yi Chai dan Yan Hong saling memandang dengan spontan teringat desas-desus tentang pertanda harta karun langka di rawa kematian ini. Ia memang memiliki ciri-ciri kilau cahaya emas memancar ke langit, sehingga membuat keduanya pun yang merasa tempat itu merupakan harta langka bergegas memutuskan untuk pergi ke sana. Dengan segera keduanya pun secepat kilat menggunakan masing-masing senjata magisnya untuk OTW pergi ke TKP kilau cahaya emas itu. Dan singkat cerita, setelah cukup lama melakukan perjalanan panjang, senior Yi Chai dan Yan Hong pun pada akhirnya sampai di sana. Dengan kali ini keduanya bisa melihat di TKP kilau cahaya emas itu, tanah di bawahnya tampak sangat berantakan dengan semak-semak belukar yang hancur tersebar di mana-mana. Yang bahkan pohon-pohon besar di sekitarnya menunjukkan banyak goresan, tampak disebabkan oleh dua sosok manusia yang tak lama sebelumnya sedang melakukan buah kuantam brutal, menyebabkan senior Yi Chai dan Yan Hong yang melihatnya pun saling memandang satu sama lain dengan keheranan di masing-masing raut wajahnya.
Tetapi tanpa diduga, baru saja keheranan ini dirasakan keduanya. Secara mengejutkan pada saat ini di arah depan TKP hutan, keduanya pun secara mengejutkan tiba-tiba mendengar suara keributan yang dari kelihatannya tampak seperti kedua orang manusia sedang melakukan buaku hantam. Saat hal ini pun lantas membuat keduanya segera OTW ke TKP sumber suara itu. Dengan ketika sampai di sana, keduanya pun secara mengejutkan dapat melihat ada seorang biksu dari kuil Tianyin yang ternyata adalah biksu Pasan sedang berduel melawan seorang wanita glowing dengan tubuh semampainya bak gitar Spanyol, yang tak lain ternyata wanita itu adalah Jin Ping-er. Melihat sosok glowing Jin Ping-er, Senior Richai pun melesatkan tatapannya ke arah wajahnya sebelum berhenti untuk melihat kedua mata lentiknya. Tetapi secara membagongkan, baru saja Senior Richai menatap mata Jin Ping-er, ia pun tanpa diduga terkena genjutsu godaan manja wanita iblis itu. Dengan cara mengejutkan tiba-tiba memunculkan gelombang hawa nafsu di hatinya yang mulai memuncak-muncak, merasakan bahwa dunia ini hanya ada sosok wanita itu yang membuatnya pun ingin terus bersamanya selamanya. Namun untungnya dengan kemampuan hebat yang dimilikinya, serta kultivasinya yang terbilang bukan kaleng-kaleng, Senior Richai pun secara mudah berhasil terbebas dari teknik genjutsu godaan manja itu, yang membuatnya pun spontan menunjukkan ketidakpercayaannya mengenai kemampuan dari Jin Ping-er, yang menurutnya terbilang sangat OP. Beralih ke arah biksu Pasan, Senior Richai dan Yan Hong pun dapat melihat kesuraman sedang dialami biksu berkepala botak itu. Dengan kali ini wajahnya menunjukkan kepucatan di bawah gempuran serangan brutal yang terus-menerus dilesatkan Jin Ping-er ke arahnya. Yang dengan demikian jika ia tidak ditolong, kemungkinan besar cepat atau lambat dapat dipastikan dirinya akan mokat. Melihat ini, Senior Richai dan Yang Hong pun sontak memunculkan tekad untuk menolong biksu Pasan. Dengan segera keduanya pun meraung keras, memunculkan masing-masing senjata magis di tangannya, sebelum pada akhirnya melesatkan secara barbar ke arah tubuh Jin Ping-er. Setelah melesatkan senjata magis Senior Richai dan Yan Hong melesat ke arahnya, Jin Ping-er pun spontan mengubah ekspresi marah di raut wajahnya saat segera ia memunculkan kilau cahaya ungu di tangannya. Ia langsung membentuk sebuah pelindung cahaya ungu untuk diperuntukkannya menahan gempuran kedua senjata magis dari kelompok Senior Richai. Dengan ketika kedua serangan senjata magis itu saling menghantam pelindung cahaya ungu, pancaran ledakan dahsyat pun segera terdengar. Dengan pasca ledakan dahsyat itu, Jin Ping-er pun spontan terpental mundur dari TKP-nya. Sementara Senior Richai dan Yan Hong segera memanfaatkan kesempatan ini untuk melesat mendekati biksu Pasan. Sebelum kemudian Senior Richai menatapnya sembari menanyakan padanya mengenai gerangan kondisinya yang apakah baik-baik saja. Saat biksu Pasan yang saat ini dalam kondisi suramnya, di balik kepucatan di raut wajahnya mendengarnya pun bilang bahwa kondisinya baik-baik saja. Sembari juga mengingatkan Senior Richai untuk berhati-hati terhadap Jin Ping-er yang merupakan seorang wanita iblis terkuat dari sekte Hehuan. Mendengar ini, Senior Richai dan Yan Hong pun sontak terkejut terheran-heran sebab beberapa tahun terakhir ini mereka pernah mendengar berita julid mengenai Jin Ping-er yang merupakan salah satu tokoh yang dianggap sebagai orang yang berpengaruh dalam faksi aliran iblis. Bersama dengan Qin Wuyan dan Ghost Li, mereka bertiga dikenal sebagai tiga generasi aliran iblis yang dijuluki Gongji dengan dipandang sebagai malapetaka seluruh faksi aliran kebenaran. Ketika Senior Richai dan Yan Hong masih memikirkan hal ini, Jin Ping-er pun segera mengamati tubuh Senior Richai dari atas ke bawah, serta tiba-tiba memunculkan tawanya. Ia mesarkan tindakannya sebelumnya, secara barbar meluncurkan serangan padanya, dengan tujuan mencoba untuk mengambisinya yang notabene merupakan seorang wanita. Mendengar ini, Senior Richai pun hanya menanggapinya secara santuy dengan bilang bahwa dirinya memanglah harus dihabisi sebagai salah seorang anggota faksi aliran iblis, dan hal ini juga dilakukannya sebagai tindakan untuk menyelamatkan biksu Pasan yang notabene merupakan anggota faksi aliran kebenaran. Oleh sebab itu, dikarenakan hal ini, walaupun sekalipun nyawa taruhannya, ia pun tak segan-segan akan memberikan bala bantuan. Ngaku Senior Richai ini pun lantas menyebabkan Jin Ping-er segera mengamati senior sekte King Yun itu dan dua orang lainnya. Ia merenung sejenak pada dirinya sendiri, memikirkan mengenai kemampuan yang dimiliki kelompok Senior Richai yang menurutnya terbilang sangat OP. Oleh sebab itu merasa dirinya tidak sanggup melakukan duel melawan kelompok Senior Richai yang jikalau tindakan Bang Jago itu tetap dilakukannya, kemungkinan itu sama saja mengantarkan nyawanya pada kematian. Ia pun memutuskan untuk pergi, dengan pada akhirnya sosoknya pun menghilang seperti jurik dari hadapan kelompok Senior Richai. Melihat ini, Senior Richai pun menatap ke arah perginya Jin Ping-er dengan memunculkan mode untuk melakukan pengejaran. Tetapi tanpa diduga, baru saja Senior Richai hendak melangkah maju, tiba-tiba suara keras tampak seperti seekor naga yang sedang meraung secara mengejutkan terdengar di wilayah dalam hutan. Pada saat yang sama pasca raungan keras itu, seketika awan di langit pun dengan kecepatan kilat bersatu, membentuk kumpulan kabut yang tanpa henti terus naik ke langit, tampak seperti kumpulan ombak yang menderu, sehingga menyebabkan kelompok Senior Richai yang melihatnya pun spontan terbelalak keheranan.
Namun setelah beberapa saat, di bawah tatapan keheranan kelompok senior Richai, tanpa diduga kumpulan kabut itu pun tiba-tiba berubah menjadi kilau cahaya keemasan yang perlahan-lahan menjadi lebih terang, secara bertahap menebal dan pada akhirnya berubah menjadi sinar cahaya emas yang sangat besar. Dengan kilau keemasannya itu segera menerangi seluruh penjuru wilayah dalam rawa kematian. Sontak saja melihat hal ini, kelompok senior Richai pun spontan terbelalak keheranan dengan tidak menyangka dapat melihat fenomena luar binasa di wilayah dalam rutan rawa kematian ini, sebelum kemudian mereka tiba-tiba teringat mengenai fenomena ini yang merupakan tanda-tanda kemunculan harta langka. Oleh sebab itu tak mau ketinggalan untuk merebut harta langka itu, ketiganya pun memutuskan untuk pergi ke sana. Dengan segera ketiganya pun tanpa basa-basi bergegas OTW pergi ke TKP sumber kilau cahaya emas itu. Dan sementara kelompok senior Richai OTW pergi ke TKP sumber kilau cahaya emas, ini pun kita akan kembali lagi ke TKP Siopan berada, yang mana pada saat ini Siopan pun menoleh ke arah Sweki yang berada 2 jengkal darinya. Saat kali ini keduanya hanya memunculkan mode saling memandang tanpa mengambil tindakan apapun di bawah fenomena kilau cahaya emas aneh yang terjadi di wilayah dalam rawa kematian. Namun setelah cukup lama saling memandang, Sweki pun tiba-tiba spontan bereaksi dengan secara lantang meminta kepada Siopan untuk kembali ke jalan aliran kebenaran, seraya tak lupa pula menyebutkan nama aslinya di bawah raut wajah sendunya. Ia secara erat mencengkram pedang Tianyanya di tangannya. Mendengar ini Siopan pun menarik napas dalam-dalam, menutup kedua matanya, sembari tangannya mencengkram tongkat sakti penyerap jiwanya, sebelum pada akhirnya mengungkapkan penolakannya dengan menyuruh Sweki untuk tidak lagi menyebutkan namanya itu, dikarenakan dia sudah lama melupakan nama itu jauh di dalam lubuk hatinya.